Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ejaan bahasa Indonesia. Berikut poin-poin yang akan kami bahas adalah 1. Pengertian ejaan. Yang kedua, macam-macam ejaan. Yang ketiga, sejarah perkembangan ejaan. Yang keempat, penulisan huruf. Yang kelima, penulisan kata. Yang keenam, unsur serapan. Yang pertama, pengertian ejaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afid Ismail Majid, NIM 52014200004, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kalimat, kata, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai, tahun 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Selanjutnya, macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Obhusen tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Pembaharu Bahasa Indonesia tahun 1956. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia tahun 1959. Yang kelima, ejaan Baru Bahasa Indonesia atau ejaan Bahasa Indonesia LPK tahun 1966. Yang keenam, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan. 1. Ejaan Obhusen tahun 1901. Ejaan Obhusen didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Karels Adriaen van Ophusen untuk menuliskan bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikan pada tahun 1901 sejak permulaan usaha pada tahun 1896. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. Kelebihan ejaan Obhusen. Yang pertama, berhasil menghindarkan kesulitan penulisan bahasa Melayu. Yang kedua, membentuk pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. 3. Membantu penyebaran bahasa-bahasa daerah secara yang lebih luas. Kekurangan. Yang pertama, terlalu bertegak di atas konsep bahasa Belanda. Yang kedua, memasukkan fenom asing yang bukan merupakan fenom bahasa Melayu. Selanjutnya, yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen, yang mulai berlaku sejak
tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Opusen ialah A. Huruf OE diganti menjadi huruf U. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan petik 1 di atas. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. D. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophusen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan sebagai ejaan Republik. Hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. A. Huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, dan umur. Yang B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak, pak, maklum, rakyat. Yang C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, bisa dilambangkan dengan anak dan diikuti di belakangnya dengan angka 2. Yang D. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis di karang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama Ramadan dari kelompok 4 MKU Bahasa Indonesia, jurusan Teknik Mesin Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, dengan nomor identitas mahasiswa 5242020009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ejaan pembaharuan atau ejaan Priyono Katopo. Pengertian ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik, karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang tepat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari Elvianus Katopo dan Prof. Dr. Priyono. Pembaruan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan, seperti biaya perombakan mesin ketik, sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Konsep ejaan pembaruan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal, atau bersifat fenomis. Artinya, setiap fonem dalam ejaan ini diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contoh ejaan pembaharuan. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Gabungan konsonan NG menjadi eng. Gabungan konsonan NJ menjadi en. Gabungan konsonan SC menjadi S. Gunakan vokal AI, AU, dan OI atau disebut diftong, ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu AY, AW, dan OI. Misal, satai, satai harimau, harimau, amboy menjadi amboy, serta huruf J, seperti pada kata jang diubah menjadi Y sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang menjadikan yang. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kasusastran. Ejaan Baru Bahasa Indonesia merupakan hasil dari usaha pembaruan yang berasaskan pada dasar pemikiran, yaitu satu, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ejaan Suwandi yang kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu: 1. Pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Kedua, pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis, seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. 3. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya.
Berikutnya adalah perubahan yang terdapat dalam ejaan baru. Gabungan konsonan di J menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja jalan, yaitu jalan. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi C, misalnya dari cakap menjadi cakap baca. Baca di sini menjadi C, yaitu baca. Gabungan konsonan NJ berubah menjadi N, misalnya sunyi, yaitu sunyi menjadi sunyi, dan nyala yaitu menjadi nyala. Gabungan konsonan SJ menjadi SY, misalnya syarat, yaitu menjadi syarat, syair, dan menjadi syair. Berikutnya gabungan konsonan CH diubah menjadi KH, misalnya takhta, menjadi pembacaannya menjadi KH, yaitu takhta. Begitupun dengan ikhlas, yaitu menjadi ikhlas. Huruf J diubah menjadi Y, misalnya pajak menjadi pajak, jatah menjadi jatah tanpa huruf D. Huruf etaling dan epepet penulisannya tidak dibedakan dan hanya ditulis dengan E atau tanpa penanda, misalnya segar menjadi segar, copet dibaca copet. Jadi ada perbedaan di sini mengenai pelafalannya saja, yaitu antara E dan E. Berikutnya huruf asing F, V, dan Z dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak digunakan, misalnya fasih, vakum, dan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Dewiono dari Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 54024200052. Saya akan melanjutkan teman saya. Ejaan yang disempurnakan. Secara definisi, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan melindo, dan ejaan baru. 1. Perubahan huruf. J ialah ejaan lama dan sekarang telah disempurnakan menjadi Y, OE menjadi U, DJ menjadi J, TJ menjadi C, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, SJ menjadi SY. 2. Huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Contohnya, khilaf, fisik, zakat, universitas. 3. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contohnya, Furqan, Xenon. 4. Penulisan kata di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Awalan di dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau verba pasif dan berkaitan dengan bentuk aktifnya yang dibentuk dengan awalan me. Awalan di yaitu dicuci, dibelikan, dilatar belakangi, dipukul. Tidak menggunakan spasi untuk kata kerja verba ini. Kata depan di sebagai kata depan umumnya dipakai untuk menunjukkan tempat melakukan aktivitas atau tempat keberadaan. Harus menggunakan spasi untuk menunjukkan kata tempat. Di kata depan di kantor, di belakang, di rumah, di tanah. 5. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Contoh-contohnya ialah anak-anak, bukan anak 2, bersalam-salaman, bermain-main. Yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan yaitu 1. Pemakaian huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Ada juga kelebihan
dan kekurangan pada ejaan yang disempurnakan. Kelebihannya, 1. Dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmu ejaan umum. 2. Aturan penulisan kata, huruf, dan tanda tanya jauh lebih tegas. 3. Rapi, teratur, dan sempurna. 4. Dapat digunakan atau dimengerti secara nasional. Kekurangannya, terlalu formal dan kaku. Adapun penulisan huruf. A. Huruf besar dan huruf kapital. 1. Awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh, dia berangkat ke sekolah. Ibu bertanya, mengapa kamu menangis? 2. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan. Kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Contoh, Allah, yang Maha Kuasa, Islam, Kristen, Alkitab. 3. Nama diri, huruf awal gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Presiden Joko Widodo, Profesor Samsuri. 5. Huruf pertama khas dalam geografi. Contoh, Danau Tawuti, Afrika Selatan, Jalan Surabaya. 6. Huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, dan dokumen resmi. Contohnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Surat Perintah 11 Maret. 7. Huruf pertama semua kata utama dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Contoh, pelajaran matematika untuk sekolah menengah atas, majalah Trubus. 8. Singkatan nama gelar dan sapaan. Huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti. Contoh, Dr. Nuril Huda. Kapan saudara datang? B. Huruf miring. 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah Tempo. Jadi, temponya itu menggunakan huruf miring. Harian, Kompas, buku dasar-dasar penulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, bab ini tidak membicarakan. Dan huruf pertama kata abad ialah A. Yang ketiga, menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, penataran merupakan kata lain dari upgrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Alfawati dengan NIM 40014200032. Saya dari Prodi Pendidikan IPA jurusan IPA Terpadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan juga kata ganti atau kata majemuk. Nah, yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar atau akar kata merupakan kata yang paling sederhana dan belum memiliki imbuhan sama sekali. Kata dasar ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk asal atau tunggal, dan yang kedua adalah bentuk dasar atau kompleks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua bentuk kata dasar tersebut. Yang pertama, kata dasar bisa membentuk satu kesatuan kalimat, yaitu contohnya, yang pertama, ular yang mati itu sangat panjang. Contoh yang kedua, aku pergi ke sekolah dengan ayah. Contoh yang ketiga, Budi datang ke rumahku dengan sangat cepat. Contoh yang keempat, aku suka makan kue bakpia dari kota Yogyakarta. Contoh yang kelima, ayah sampai di rumah jam 9 malam ketika aku sedang tidur. Kata-kata tersebut merupakan susunan dari kata-kata dasar. Nah, yang kedua atau selanjutnya yaitu kata dasar ditulis sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Contohnya yaitu sahabat merupakan kata dasar dari persahabatan, lalu daerah kata dasar dari kedaerahan, datang kata dasar dari kedatangan, pergi kata dasar dari bepergian, panas kata dasar dari kepanasan, kemudian dingin kata dasar dari kedinginan, jalan kata dasar dari perjalanan, kemudian marah kata dasar dari dimarahi,
Dan kemudian pintar merupakan kata dasar dari terpintar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, ataupun gabungan kata. Kata turunan termasuk salah satu unsur pembentuk kalimat selain kata dasar dalam setiap penulisan artikel. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Kata turunan dapat berupa kata dasar yang mendapatkan imbuhan awalan, sisipan, maupun akhiran. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh kata turunan yang mendapatkan imbuhan. Contohnya catat jika mendapatkan akhiran an maka akan menjadi catatan. Kemudian kata dasar lari jika mendapatkan awalan ber maka akan menjadi berlari. Kemudian kata dasar getar jika mendapatkan sisipan am maka akan menjadi bergetar. Kemudian contoh turunan berupa gabungan, singkatan, dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contohnya, mem-PHK-kan, kemudian mem-PTUN-kan. Kemudian kata turunan berupa gabungan kosakata asing dan imbuhan yang dirangkai menggunakan tanda hubung. Contohnya, merecall dan di-upgrade. Selanjutnya, kata turunan juga dapat berupa gabungan bentuk terikat yang diikat oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital. Kata turunan ini penulisannya dirangkai menggunakan tanda hubung strip ya. Contohnya pro strip Indonesia, kemudian non strip Indonesia, dan kemudian selanjutnya yaitu pan strip Afrika. Lalu, kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan ataupun akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti atau mendahulunya. Contohnya, sebar luaskan, bertepuk tangan, lalu garis bawahi. Selanjutnya, kata turunan yang bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus. Maka unsur gabungan kata ini ditulis serangkaian dengan imbuhannya. Contohnya, menyebarluaskan, pertanggungjawaban, melipat gandakan, dan mencampurkan. Lalu, kata turunan yang salah satunya adalah unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, adipati, adikuasa, antar kota, antar provinsi, antibiotik, antiteroris, anumerta, audiogram, bikarbonat, biokimia, bioetanol, catur tunggal, catur marga, dasawarsa, dasasila, dekameter, demoralisasi, demilitarisasi, kemudian dwiwarna, dwitungga, ekawarna, inframerah, infrastruktur, intoleransi, kemudian kosponsor, mahasiswa, mancanegara, lalu multilateral, kemudian paripurna, poligami, politeknik, poliklinik, pramuniaga, pramusaji, kemudian prasangka, lalu swadaya, telepon, transmigrasi, tritungga, dan yang terakhir ultra modern. Jika kata maha merujuk pada Tuhan dan diikuti oleh kata berimbuhan, maka gabungan keduanya ditulis terpisah dengan unsur-unsur pembentuknya
dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, kita serahkan dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian, Anda harus bertobat kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk pada Tuhan, namun diikuti oleh kata dasar, gabungan kata ditulis serangkai. Ketentuan ini tidak berlaku pada kata dasar esa. Contohnya, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menentukan nasib kita. Semoga Tuhan yang Maha Esa mengabulkan permohonan kita. Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang sudah kita serap dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat kita jadikan sebagai kata dasar. Contohnya, lebih banyak masyarakat yang kontra ketimbang pro terhadap kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian, dia selalu anti terhadap jamaah Ahmadiyah. Kemudian, itu tadi merupakan uraian tentang kata turunan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kata ulang. Kata ulang merupakan bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Contohnya, kami mengumpulkan buku-buku untuk anak-anak korban kebanjiran. Kemudian, ibu-ibu PKK menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Ibu Wali Kota pada hari Minggu besok. Kemudian, tanah longsor menimbun rumah-rumah yang ada di Kampung Durian pada hari Selasa yang lalu. Kemudian kata ulang dengan pengulangan sebagian. Kata ulang ini merupakan kata ulang yang berasal dari kata dasar yang mengalami pengulangan kata pada bagian awal dan akhir saja. Contohnya, orang itu hidup dengan sangat tertutup, tak heran tetangga mencurigainya. Kemudian, ketika aku berlibur ke desa, aku melihat perbukitan yang sangat indah. Lalu, orang itu menebang pepohonan yang ada di atas bukit, akibatnya terjadi tanah longsor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata gabung atau kata majemuk. Kata majemuk merupakan bentuk kata yang terdiri dari dua kata yang berhubungan secara padu dan membentuk arti atau makna baru. Kata majemuk tidak bisa dipisahkan karena akan kehilangan makna. Contohnya, Ani sudah dirawat di rumah sakit sejak 4 hari yang lalu. Rumah sakit sama dengan tempat orang-orang sedang dirawat. Kemudian yang kedua, Budi selalu menjadi kambing hitam teman-temannya. Kambing hitam memiliki makna orang yang disalahkan. Selain contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, ada juga kata majemuk yang penulisannya digabung dan dipisahkan dengan tanda hubung. Contohnya, tidak setiap hari kita merasa bahagia. Ada kalanya kita merasakan kesedihan juga. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku ini. Lalu Presiden Jokowi terus menyampaikan duka citanya kepada korban bencana alam. Yang menggunakan tanda hubung adalah anak, istri, ibu, bapak, dan lain-lain. Pak Thoyib tidak pernah memikirkan anak istrinya di rumah. Kita harus menghormati ibu bapak kita. Simpan pinjam adalah sistem koperasi masyarakat pedesaan. Perkenalkan, nama saya Uma Elza Salsabila dengan NIM 5311420037 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti atau yang biasa disebut pronomina merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu secara langsung.
Contohnya, yang pertama, ibumu orang yang bijaksana. Kedua, sepeda ini miliknya. Ketiga, kakakku seorang guru. Kata mu, nya, dan ku merupakan kata ganti kepemilikan. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan atau yang biasa disebut sebagai preposisi merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat. Dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di, ke, dari, dan lainnya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ibu belanja sayur di pasar. Kedua, Elsa berangkat ke sekolah. Ketiga, adik pulang ngaji dari masjid. Kata di, ke, dan dari pada contoh kalimat tersebut merupakan kata depan atau preposisi. Selanjutnya ada materi kata sandang. Kata sandang atau yang biasa disebut sebagai artikel merupakan kata yang tidak memiliki arti, tetapi menjelaskan kata benda atau nomina. Contohnya seperti si, sang, dan sri. Berikut ada contoh kalimat atau penggunaannya. Yang pertama, si kancil. Kedua, sang raja hutan. Dan ketiga, Sri Baginda Raja. Materi selanjutnya ada partikel. Partikel dibagi menjadi 3. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, benarkah bumi itu bulat? Dan partikel yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya, kecuali, adapun, bagaimanapun, maupun, biarpun, dan walaupun. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, sepetak tanah pun aku tak punya. Dan kedua, sepucuk surat pun tak datang. Dan partikel yang ketiga merupakan partikel per, yang berarti mula, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kalimat yang mendampinginya. Contohnya, yang pertama, dia membaca buku itu per bab. Kedua, dia menggaji karyawannya per hari. Penulis kata per ini digabung ya. Kemudian ada materi angka dan lambang bilangan. Penggunaannya pertama, dipakai untuk menyatakan lambang bilangan nomor. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya seperti yang tertera. Yang kedua, dapat digunakan untuk ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, dan nilai uang. Contohnya itu seperti 5 meter kayu, 25 kg beras, 1 liter air, pukul 13:20, $15, dan tahun 2002. Untuk penulisan bisa dilihat pada presentasi yang telah saya tampilkan. Ketiga, penulisan kata bilangan tingkat. Contohnya, bab 2 ditulis secara Romawi, bab 2 ditulis secara Latin, dan bab kedua. Keempat, penulisan lambang bilangan dengan huruf.
Contoh, angka 10 ditulis dengan 10 dan 1/3 ditulis dengan 1/3. 5. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an. Contohnya, tahun 80 strip an dan tahun 80-an. Dan keenam, akta dan kwitansi. Bilangan ditulis dengan kata dan huruf sekaligus dalam teks. Contohnya, telah diterima uang sebesar Rp300.000. Untuk materi ini, penulisannya dapat dilihat dari presentasi yang telah saya tampilkan ya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Umar Sidik dari jurusan Teknik Elektro. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu dalam materi penggunaan tanda baca. Yang pertama, kita mempunyai tanda baca titik. Tanda baca titik adalah tanda baca yang pada umumnya diakhiri untuk mengakhiri sebuah kalimat. Namun tentu saja, tanda baca titik ini dapat digunakan juga untuk berbagai bentuk kalimat lainnya. Dan mungkin akan saya jelaskan dalam sub berikutnya, yaitu kaidah-kaidah penggunaan tanda baca titik. Kaidah yang pertama yaitu digunakan sebagai pengakhir kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Contohnya yang saya cantumkan yaitu kita adalah bangsa Indonesia. Dalam contoh tersebut, kalimat yang tercantum yaitu bukan sebagai kalimat tanya atau kalimat seruan. Karena untuk kalimat tanya dan kalimat seruan biasanya diakhiri oleh tanda tanya maupun tanda seru. Maka kalimat tersebut adalah kalimat tunggal yang mana harus diakhiri oleh tanda titik. Lalu untuk poin berikutnya yaitu digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar maupun daftar. Contohnya yaitu tugas 1 titik resume jurnal. Contoh tersebut yaitu sebagai contoh bagan yang menggunakan angka, yaitu 1. Maka dari itu, dari angka 1 dan resume itu dipisah oleh tanda titik. Mungkin untuk contoh berikutnya yang berupa huruf yaitu A titik rumusan masalah atau B titik kesimpulan, seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya yaitu tanda baca titik digunakan sebagai pemisah angka yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya yang saya cantumkan yaitu pukul 12.34.56. 12.34.56 ini yang dipisah masing-masing oleh tanda titik ini ditujukan sebagai kata pengganti oleh jam, menit, dan detik. Maka pukul 12.34.56 ini memiliki arti sebagai jam 12, menit ke-34, dan detik ke-56. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya yaitu tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya maupun tanda seru, dan juga tempat terbit dalam daftar pustaka. Mungkin ada satu yang lupa saya cantumkan yaitu tahun terbit tulisan. Contohnya yang saya cantumkan yaitu Lestariningrum Dwi 1998, Teknik Menjahit, Malang, 2 Intan. Contoh daftar pustaka yang baru saya sebutkan itu adalah contoh salah satu bentuk daftar pustaka dan memiliki artian sebagai berikut. Dwi Lestariningrum adalah nama penulis dan 1998 adalah tahun terbit, dan Teknik Menjahit adalah judul tulisannya, dan Malang adalah tempat penerbitan tulisan tersebut, dan Intan adalah perusahaan yang menerbitkan atau pihak yang menerbitkan tulisan tersebut. Maka tanda titik ini hanya dipakai di nama penulis yaitu Dwi Lestariningrum, dan juga judul tulisan yaitu Teknik Menjahit, tahun terbit tulisan yaitu 1998, dan juga tempat terbitnya yaitu Malang. Lanjut ke poin berikutnya yaitu tanda titik digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Pada poin ini tanda titik hanya
hanya untuk ribuan dan kelipatannya, yaitu jutaan, miliaran, triliunan, dan seterusnya. Dan tidak dipakai untuk di bawah ribuan seperti ratusan, puluhan, maupun satuan. Contohnya yaitu tamu yang hadir adalah 24.200 orang. 24.200 orang ini menyatakan jumlah, yaitu jumlah tamu yang hadir. Maka dari itu dibubuhkanlah titik di antara angka yang menunjukkan ribuan dan angka yang menunjukkan ratusan, yaitu 24.200. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tanda baca titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan ataupun kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya yaitu 6 Juni adalah tanggal kelahirannya. 6 Juni ini bukan angka yang menunjukkan jumlah, melainkan menunjukkan tanggal, yaitu bulan Juni tanggal 6. Maka dari itu tidak digunakan tanda baca titik. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tanda baca titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya yaitu kata pengantar, daftar isi. Kata pengantar dan daftar isi ini tidak diakhiri oleh tanda titik karena berupa judul dari suatu tulisan, judul dari suatu karangan di bawahnya, yaitu kata pengantar dan juga daftar isi. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tanda baca titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim surat, nama dan alamat penerima surat, serta tanggal surat. Contohnya yaitu ada yang pertama, yang terhormat Rektor UIN Malang, Jalan Gajayana 50 Malang, yang berupa nama penerima surat dan juga alamat penerima surat. Itu contoh berikutnya yaitu Maret 28 Januari 2020 sebagai tanggal surat. Dan dari kedua contoh ini tidak diakhiri oleh tanda titik karena merupakan alamat dan penerima surat, alamat dan nama penerima surat yang sudah tersusun yang nantinya akan dicantumkan dalam surat. Dan juga Maret 28 Januari 2020 sebagai tanggal yang nantinya akan dicantumkan di dalam surat. Jadi tidak diakhiri oleh tanda titik. Lanjut yaitu tanda baca kedua, yaitu tanda baca koma. Kaidah-kaidahnya dalam penggunaan tanda baca koma itu sebagai berikut. Yang pertama, tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Kertas, pena, dan tinta ini adalah kata-kata perincian dari apa yang saya beli. Seperti itu. Lanjut kepada poin berikutnya, yaitu tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi ataupun melainkan. Jadi apabila kalimat setara berikutnya diawali oleh kata tetapi atau melainkan atau namun, itu harus sebelumnya harus dibubuhkan oleh tanda koma. Contohnya yaitu ayah suka buah tetapi ibu tidak. Maka di antara buah dan tetapi itu harus dibubuhkan tanda baca koma. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya. Tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, jika hari tidak hujan, saya akan datang. Maka di antara hujan dan saya ini dipisah oleh tanda koma. Karena jika hari tidak hujan adalah anak kalimat dan saya akan datang adalah induk kalimat. Mungkin dalam bentuk kalimat yang lainnya yaitu saya akan datang jika hari tidak hujan. Yang dimana saya akan datang merupakan induk kalimat dan jika hari tidak hujan merupakan anak kalimat. Maka untuk contoh yang barusan saya sebutkan itu tidak dipisah oleh tanda koma. Namun dalam contoh yang saya cantumkan ini dipisahkan oleh tanda koma karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya yaitu tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Contohnya, saya tidak akan datang jika ayah tidak mengizinkan. Maka dibubuhkanlah tanda koma di antara datang dan jika, karena datang itu mengakhiri sebuah kalimat yang awal dan jika itu mengawali sebuah kalimat yang selanjutnya, maka dipisah oleh tanda koma. Seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu
tanda baca koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya yaitu, dia malas belajar. Oleh karena itu, dia tidak naik kelas. Oleh karena itu dan dia tidak naik kelas ini dipisahkan oleh tanda koma. Karena bentuk kalimat ini adalah bentuk kalimat yang merupakan ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti itu. Lanjut ke tanda baca berikutnya yaitu titik koma. Titik koma adalah bentuk tanda baca dengan susunan titik yang berada di atas dan koma yang berada di bawah, seperti contoh gambar yang saya cantumkan seperti itu. Nah, tanda baca titik koma ini digunakan untuk dengan kaidah sebagai berikut, yaitu yang pertama, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya, ayah sedang mengaji, ibu sedang memasak, adik sedang belajar. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ayah sedang mengaji, ibu sedang memasak, dan adik sedang belajar ini merupakan bentuk 3 kalimat yang sejenis dengan struktur yang sama tentunya. Maka dipisahkan oleh tanda titik koma. Seperti itu. Lalu untuk poin berikutnya, digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya yaitu, sore itu kami sekeluarga sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Ayah sedang membaca koran, ibu sedang menjahit kayu, dan saya sedang asyik membersihkan taman di depan rumah. Kalimat tersebut yaitu kalimat majemuk. Dengan kata-kata yang setara, yaitu ayah sedang membaca koran, ibu menjahit kayu, dan saya yang sedang asyik membersihkan taman di depan rumah. Maka 3 kalimat ini harus dipisah oleh tanda titik koma. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Diningsi dengan NIM 81114201008 dengan Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya, yakni tanda baca titik 2. Terdapat beberapa kaidah dalam penggunaan bacaan tanda baca titik 2. Antara lain adalah, untuk kaidah yang pertama adalah tanda baca titik 2 digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian atau pemberian. Contohnya, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Tantowi. Untuk kaidah tanda baca titik 2 yang kedua adalah digunakan di antara jilid atau nomor halaman, di antara bab dan ayat di dalam kitab suci, di antara judul dan subjudul, serta nama kata dan penerbit buku acuan. Contohnya adalah Tempo 1, 1971, 34.27, dan Surat Yasin titik 219. Tanda penghubung atau lebih sering kita ucapkan sebagai tanda strip juga memiliki beberapa kaidah. Antara lain adalah, kaidah yang pertama adalah digunakan untuk merangkaikan kata se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya adalah kata se-Indonesia. Se-Indonesia, antara se dengan Indonesia dihubungkan menggunakan tanda strip itu yang kita sebut dengan tanda penghubung. Nah, kata Indonesia itu memiliki huruf awalan kapital. Selanjutnya itu untuk merangkaikan kata ke dengan angka. Contohnya adalah hadiah kedua. Hadiah kedua, di antara kata ke dengan angka 2 itu dipisahkan menggunakan tanda penghubung. Untuk yang selanjutnya adalah untuk merangkaikan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Contohnya adalah mem-PHK-kan, sinar X. Di antara kata mem dengan PHK itu dipisahkan menggunakan tanda penghubung, dan sinar dan X itu dipisahkan juga menggunakan tanda penghubung tersebut. Untuk kaidah yang kedua dalam tanda hubung, yaitu digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya adalah di smash, di drill, membackup. Antara kata di dengan smash itu dipisahkan menggunakan tanda penghubung, membackup. Di antara kata mem dan backup juga dipisahkan menggunakan tanda penghubung tersebut. Tanda pisah digunakan di antara 2 bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Penulisan tanda pisah juga dinyatakan dengan 2 buah tanda hubung tanpa spasi sesudah atau sebelumnya.
Contohnya adalah 1910 sampai ke tahun 1945. Contoh yang kedua adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 10 April 1970. Dalam contoh tersebut memang dituliskan 1910 menggunakan tanda hubung 2 atau disebut juga dengan tanda pisah 1945. Namun dibacanya adalah 1910 sampai ke tahun 1945. Karena tanda pisah itu mengandung arti sampai ke atau sampai dengan. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah-naskah ada bagian yang hilang. Contohnya sebab-sebab kemerosotan akhlak di kalangan mahasiswa, tanda elipsis atau tanda titik 3, atau diteliti lebih lanjut. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, lampiran 1 bendel, yaitu di antara angka 1 di dalam kurung huruf 1, yaitu bacaan dengan menggunakan abjad, untuk menjelaskan bahwa angka tersebut adalah angka 1. Yang kedua adalah kata ABRI. Di dalam kurung ada tulisan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang berarti di dalam tanda kurung tersebut menjelaskan bahwa singkatan dari ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tanda kurung juga digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Contohnya adalah opera Van Java. Dalam kurung acara komedi cukup menghibur masyarakat, yang berarti di dalam kurung tersebut menjelaskan bahwa opera Van Java adalah suatu acara komedi. Contoh yang kedua adalah Aku, tanda kurung puisi karya Chairil Anwar, yang menjelaskan bahwa puisi dari Aku itu adalah karya dari Chairil Anwar. Tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda pada akhir kalimat tanya atau kepada kalimat yang membutuhkan jawaban. Contohnya adalah, siapa yang pergi ke Bandung? Di mana kamu membeli tas itu? Nah, dalam kalimat tersebut pasti membutuhkan suatu jawaban dan diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhannya atau emosi yang kuat. Contohnya, duduklah, ambilkan buku itu. Nah, dalam kata duduklah atau ambilkan buku itu mengandung kata-kata atau kalimat perintah. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan pada bab 2. Lihat halaman 35 sampai Contoh yang kedua adalah konsep tentang pengetahuan, hubungannya dengan konsep ilmu secara umum. Lihat halaman 124, juga diterangkan pada bab 3 buku ini. Nah, dalam kata perbedaannya dibicarakan pada bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Dalam kata lihat halaman 35 sampai 38 itu ditandai dengan tanda kurung siku yang menjelaskan bahwa lihat halaman 35 sampai 38 tersebut adalah merupakan kalimat penjelas. Tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Adapun kaidah penggunaan tanda petik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Contohnya, kata Toto, saya juga berpuasa. Pesan ayah, jangan berani kepada ibumu. Dalam kata saya juga berpuasa itu mengandung tanda petik tersebut yang mengartikan untuk mengakhiri sebuah petikan langsung tersebut. Tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini berbeda dengan tanda petik yang sebelumnya. Tanda petik sebelumnya itu memiliki 2 tanda petik. Nah, penggunaan tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, reformasi perubahan. Dalam kata perubahan tersebut diapit menggunakan tanda petik tunggal, yang berarti reformasi itu memiliki makna sebuah perubahan. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan di dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya adalah tahun anggaran 2011-2012, semester genap 2012-2013, Jalan Keramat nomor 3, 10, Jakarta.
tanda apostrof atau sering disebut juga dengan tanda penyingkat. Nah, tanda apostrof ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka atau tahun. Contohnya adalah malam tanda apostrof lah tiba. Nah, pada kalimat lah tersebut diawali dengan tanda apostrof, berarti ada suatu huruf yang hilang. Ternyata huruf yang hilang itu adalah huruf T, yang berarti kata sebenarnya adalah malam telah tiba, tapi diganti menggunakan malam tanda apostrof lah tiba. Sekian dari saya, untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM 54044200001. Di sini saya akan membahas tentang unsur serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata serapan sendiri sering dikenal dengan kata pungutan atau kata adaptasi. Meskipun berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, kata serapan tersebut telah menjadi bagian dalam bahasa Indonesia dan dipakai luas oleh masyarakat umum dalam percakapan sehari-hari. Dengan adanya kata serapan ini, bahasa Indonesia akan semakin kaya akan kosakata dan penggunaannya akan semakin berkembang. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi dari kata serapan ini adalah untuk memperkaya ragam kata bahasa Indonesia, serta memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Penyerapan kata asing terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kata asing tersebut lebih cocok konotasinya. Yang kedua yaitu bercorak internasional. Yang ketiga yaitu lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. Yang keempat yaitu mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonim. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kata serapan. Yang pertama yaitu kata serapan dari bahasa daerah. Beberapa kosakata dari berbagai daerah di Indonesia dapat dijadikan sebagai kata serapan. Bahasa daerah yang dijadikan sebagai kata serapan contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek khas DKI Jakarta, bahasa Minangkabau, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh kata serapan dari bahasa-bahasa tersebut. Yang pertama yaitu ada bahasa Jawa. Ampuh diserap menjadi sakit, langkah diserap menjadi jarang, lugu diserap menjadi polos. Kemudian dari bahasa Sunda yaitu nyeri diserap menjadi sakit, mending diserap menjadi lumayan, meriang diserap menjadi sakit. Kemudian yaitu ada kata serapan dari bahasa asing. Selain dari bahasa daerah, kata serapan bahasa Indonesia juga banyak berasal dari bahasa asing, seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh kata serapan dari berbagai bahasa asing tersebut. Bahasa Arab. Ilmi diserap menjadi ilmu, sajarah diserap menjadi sejarah, huruf diserap menjadi huruf. Jenis kata serapan selanjutnya yaitu kata serapan berdasarkan proses penyerapan kata. Penyerapan kata pada dasarnya melalui beberapa proses hingga akhirnya dapat menjadi kosakata sempurna menurut kaidah suatu bahasa. Adapun proses masuknya atau terserapnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga yaitu pungutan. Yang pertama yaitu adopsi. Adopsi adalah proses terserapnya kosakata bahasa asing yang diambil oleh pemakai karena memiliki makna yang sama namun tanpa merubah kata penulisan dan pengucapannya, atau dengan kata lain, kata yang diambil sama persis dengan bentuk aslinya. Contohnya yaitu laptop, snack, hotdog, burger, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi adalah proses serapan bahasa asing yang digunakan pemakai karena memiliki makna yang sama dengan bahasa Indonesia. Namun, kata serapan tersebut telah dirubah aturan dan kaidah penulisannya sesuai bahasa yang menyerap. Contohnya yaitu communication menjadi komunikasi, gitar menjadi gitar, glass menjadi gelas, optimize menjadi optimal, jacket menjadi jaket, position menjadi posisi. Yang ketiga yaitu pungutan. Pungutan yaitu proses masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi karena pemakai bahasa mengambil konsep yang ada pada bahasa sumber. Lalu, kata serapan tersebut padanan katanya dicairkan menurut bahasa Indonesia. Proses ini juga dapat disebut dengan proses penerjemahan karena dalam pengaruhnya bahasa yang diserap memiliki makna asli dari bahasa asing. Contohnya, schedule diserap menjadi jadwal, background diserap menjadi latar belakang, problem diserap menjadi masalah atau kendala. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Ain pada Arab menjadi A. Contoh, asor menjadi asar. 2 huruf A pada bahasa Belanda menjadi 1 huruf A. Contoh, oktav dengan menggunakan 2 huruf A menjadi oktav dengan menggunakan 1 huruf A. Jika bervariasi dengan E menjadi 2. Contoh,
hemoglobin menjadi hemoglobin. Kemudian C di muka A, U, O menjadi K. Contoh, kubik dengan huruf C menjadi kubik dengan huruf K. C di muka E, I, O, E menjadi S. Contoh, sentral menggunakan huruf C menjadi sentral dengan menggunakan huruf S. Sekalipun dalam ejaan yang disempurnakan huruf Q dan X diterima sebagai bagian abjad bahasa Indonesia, kedua huruf tersebut dipergunakan dalam penggunaan tertentu saja, seperti dalam perbedaan nama atau istilah khusus. Contohnya, akuarium dengan huruf Q menjadi akuarium dengan huruf K. Kalbu dengan menggunakan huruf Q menjadi kalbu dengan huruf K. Eksekutif pada huruf X menjadi eksekutif dengan huruf K. Taksi dengan huruf X menjadi taksi dengan huruf K. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 4, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.